ada Japanese food tendaan di Bogor nih yang chicken katsu karinya gede banget loh. Udah gitu bumbunya langsung didatangi dari Jepang lagi. Way away. Wah, ini dia foodies. Minuman jumbo. Wah, ini bisa buat fitness foodies tuh. Wah, berat banget, Mbak. Iya. Wah, ternyata nggak cuma katsunya aja yang gede, minumannya juga gede tuh foodies. Ini sih sekali makan auto kenyang kita. Tinggal digoreng aja ya? Iya, tinggal digoreng aja. Ini sebelumnya dibumbuin dulu? Iya, udah kita marinasi, udah kita tepungin juga, jadi udah tinggal goreng. Foodies, proses marinasi daging ayamnya ini cukup lama, jadi dagingnya semakin empuk dan juga bumbunya semakin ngeresap. Oh iya, daging ayam yang dipakai itu paha file ya foodies, jadi dijamin semakin juicy deh tuh katsunya. Sedangkan ramennya ini yang paling best seller di sini, Tantan Ramen. Karena isinya komplit mulai dari katsu, telur, dan juga sayurannya ada tuh foodies. Jadi setelah digoreng, ditaruh di nasi hangat, baru dikasih bumbu kari. Iya. Mantap foodies. Wah, pasti ini sensasi rasanya menarik nih, Mbak. Foodies, chicken katsu kari ala negeri Sakura Jepang terdiri dari daging ayam berbalut tepung roti yang disiram sama bumbu kari. Kari Jepang beda ya sama kari India. Rasa kari Jepang lebih ringan, lebih cocok sama lidah orang Indonesia. Ini kayaknya bumbunya gurih nih, Mbak. Nah, udah jadi nih chicken katsu kari with rice-nya. Saatnya kita santap bareng yuk sama Tantan Ramennya. Gaskeun foodies! Ini dia foodies, chicken katsu curry with rice. Waduh, mantep nih. Udah siap untuk kita makan foodies. Ini salah satu best seller di sini foodies. Langsung aja kita coba ya. Wow, bumbu karinya berasa banget rempahnya ya. Udah gitu tekstur ayamnya ini sih renyah di luar dan empuk di dalam. Enak banget foodies. Enak banget. Nggak terlalu asin, dagingnya lembut, bumbunya berasa. Dan buat foodies yang suka pedas, ini kayaknya harus sedikit ditambahin sambal. Nah, udah pakai saus sambal kayak begini rasanya semakin paripurna nih. Nikmat banget nggak sih? Juara foodies. Foodies, chicken katsu kari di sini itu nggak cuma ukurannya aja yang gede banget, tapi porsinya juga ugal-ugalan banget nih. Nasi sama kuah karinya juga melimpah bener. Ini sih kalau dimakan sama 2 orang juga bisa ya foodies. Nah foodies, Japanese food tenda ini buka mulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Oh ya, biasanya warung makan Jepang itu kalau jual katsu nggak jual ramen. Tapi di sini beda, menu Jepangnya komplit loh, semuanya ada. Eits, sebelum kita cobain ramennya, kita sikat dulu dong nih minuman jumbonya. Pakai gelas store yang segede gaban ini nih foodies. Auto nggak bakal aus lagi ya. Yes? Alrighty deh, tenggorokan udah aman. Waktu kita sikat si ramen tantannya. Gaskeun! Enak banget. Mie-nya lembut foodies. Karena ini mie-nya memang homemade ya. Jadi mie-nya teksturnya agak besar tapi dia lembut banget. Ya ampun, it's so yummy. Kuahnya tuh beneran yang oily dan agak pedas gitu. Enak banget foodies. Menurut aku nih kaya akan rasa. Gurihnya dapet, ada sedikit pedas, tapi nggak pedas banget ya. Jadi buat yang ngerasa kurang bisa ditambahin sambal. Tapi buat aku ini udah cukup, ada sensasi pedasnya. Dan mie-nya lembut banget sih. Oh ya foodies, nggak cuma enak aja loh rasanya, harganya juga affordable, mulai dari 20 ribuan per porsi. Receh kan? Cus, nggak pakai mikir sih ini, langsung aja cobain yuk. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, ada dessert viral lagi nih di Distrik Blok M. Itu loh kawasan kuliner terkini yang lagi rame banget ya di Jakarta. Tuh yang ngantrinya di luar Nurul banget, nggak habis pikri. Saking viral nih Foodies sampai banyak banget just tipper loh di sini. Antriannya panjang banget buat pesen love cheese yang lagi viral banget ini. Mau lihat yuk, langsung coba yuk. Kita ikutin. Sepanjang ini Foodies. Dan dengar-dengar itu katanya di sini itu udah sampai banyak yang just tip. Nanti coba kita cek ya apakah aku bisa just tip juga. Tapi kita lihat nih sampai sepanjang ini nih. Misi ya Mbak. Antrian ini termasuk belum panjang loh ya Foodies. Karena katanya nih kalau lagi rame itu sampai mengular kayak belok-belok gitu antriannya. Waduh. Wah, segini aja udah kebayang ya nyiapin stok sabar sebanyak apa. Foodies Love Cheese ini buka dari jam 11 siang, tapi antrian udah mulai bermunculan tuh dari jam 8 pagi. Keren banget ya semangatnya geng FOMO. Kok bisa Mbak tuh sampai ikutan ngejastip gini gitu? Awalnya dari mana nih? Awalnya dari TikTok, terus kan kepikiran banyak orang FOMO, jadi kita kepikiran buka Justip. Justip, terus udah berapa lama ngejastipnya? Baru nyoba 3 hari. Oh nyoba 3 hari, tapi lumayan yang beli? Biasanya sehari bisa sampai 30. 30 packs, lumayan ya. Just tipper kayak begini kadang emang ngebantu banget ya buat kamu-kamu yang malas antri. Tapi kalau Nita sih lebih milih ngantri langsung tuh Foodies, karena bisa sekalian pilih-pilih sendiri menu-menu yang ada di Love Cheese ini. Tapi tenang aja Foodies, meski antriannya sepanjang ini, pelayanannya cukup satset kok. Nggak nyampe 1 jam, Nita udah bisa langsung pesen tuh dessert pilihannya. Mantap! Yang paling best seller di sini tuh yang mana nih? Biasanya kita ada di sini ada dark coklat, Oh, dark coklat. cheese, sama lotus. Oh ini 3 best seller ya. Oh. Tuh Nita, kamu gak usah bingung-bingung lagi pesen yang varian apa. Udah di spill tuh sama mbaknya. Langsung gaskan aja gak sih, ya? Oke Foodies, nih sekarang aku mau cobain love cheesecake yang strawberry cheese. Jadi kalau dilihat nih Foodies ya, jadi ini tuh kayak ada krimnya, cheese-nya, dan juga ada kayak biskuitnya gitu. Kita cobain. Oh. Sumpah ini enak banget, lembut ya. Bener banget tadi kata Justiper, nggak terlalu manis, cheese-nya juga kayak nggak enek sama sekali. Jadi ini perpaduannya tuh pas banget. Buat yang masih bertanya-tanya, Love Cheese ini tuh aliran dessert apa sih? Nah ini itu masuk kategori cheesecake atau biskuit keju Foodies. Dessert ini viral banget loh di Malaysia. Tapi kamu nggak akan nemu tekstur crunchy dari biskuitnya tuh Foodies, karena biskuitnya sudah direndam gitu pakai fresh milk. Makanya kamu cuma bakalan nemu tekstur yang lembut banget dari lapisan atas sampai paling bawahnya. It's so yummy. Dan aku mau cobain lapisannya yang di atasnya itu cream cheese ada stroberinya ya. Aku bakal cobain. Kayak gimana nih? Enak banget. Buat kalian yang nggak suka cheese, aku yakin kalau kalian cobain si love cheese yang strawberry cheese ini, aku yakin kalian bakal suka sih. Siapa bilang strawberry dan keju bukan bestie? Buktinya di sini rasa mereka bisa kompak banget loh nikmatnya di mulut. Apalagi cream cheese ala Love Cheese ini, rasa kejunya nggak setengah-setengah enaknya. Berasa gitu kalau pakai bahan-bahan yang berkualitas. Dan aku akan kombinasikan dengan si cheese-nya juga ya. Stroberinya segar. Namanya strawberry, jadi agak ada asam sedikit. Tapi itu bukan kayak strawberry yang udah lama gitu loh. Kerasa banget, ini fresh banget strawberry-nya. Dan aku yakin mereka ini tiap hari produksi terus kan. Jadi udah pasti fresh. Dan aku ini juga berasa banget, fresh banget. Bahkan tadi ibunya aja motongin strawberry depan aku. Jadi ini enak banget. Dan kombinasinya pas banget, luar biasa. Top Marco, top. Enak banget.
Alrighty then, meski belum cukup nih ya makan si strawberry cheese-nya, tapi kita masih ada varian Lotus Biscoff yang harus di-spill juga rasanya. Cheese nih, Tak. Lotus Biscoffnya berasa banget. Cream cheese-nya juga enak banget. Kayak apa ya, perpaduan rasanya tuh enak. Menurutku rasanya lebih manis daripada tadi yang cream cheese strawberry. Karena si selai dari si Biscoff-nya aja tuh memang udah lumayan manis ya. Gitu, dan cream cheese-nya juga kan udah cukup manis, jadi kayak bertambah gitu loh manisnya. Kalau kalian pecinta manis, ini cocok banget buat kalian. Halo para sweet tooth, yuk mari sini cheese merapat yuk. Karena varian Lotus ini pasti bakalan jadi kesukaan kamu banget deh foodies. Apalagi nggak cuma ada selainya, ada juga crumble dari biskuitnya foodies. Kalau kamu beli yang size besar, kamu bakalan dikasih 1 keping biskuitnya. Tapi crumble kayak begini aja tuh udah berhasil nambahin sensasi tekstur yang crunchy yang ketemu sama tekstur lembut dari cream cheese dan juga biskuit paling bawah. Lazisnya to the max em. Kita cobain yang ketiga ini ya, ini adalah dark chocolate. Nih buat kalian yang suka diet-diet nih, kayak aku, kayaknya bakal cocok banget makan yang dark chocolate ini. Karena menggiurkan loh. Cobain. Ini menurutku dark coklatnya pun tidak, namanya juga dark coklat jadi harusnya lebih pahit kan. Tapi dikombinasiin sama si cream cheese ini jadi jauh lebih balance, nggak terlalu manis. Kalau kalian mau cari yang nggak terlalu manis, dark chocolate ini boleh banget sih. Tuh foodies, udah di-spill semua kan varian best sellernya dari Love Cheese. Berarti saatnya apa foodies? Yes, saatnya kamu ikutan war langsung ke Love Cheese yang ada di Distrik Blok M, Jakarta Selatan. Meski dalam sehari mereka bisa produksi sampai 2.000 pieces, tapi saran kita sih datangnya jangan kemalaman foodies. Bisa-bisa kamu cuma kebagian senyum kakak-kakak pegawai Love Cheese aja tuh. Cheese! Senyum deh tuh foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ternyata foodies, telur dadar bakarnya itu tebel banget isinya. Foodies, siapa bilang sih kalau telur itu cuma bisa direbus, didadar, atau diceplok? Aduh, mainnya belum jauh nih. Nih, ada yang unik dari kedai yang satu ini. Namanya telur dadar bakar. What? Nah, penasaran kan? Yuk kita ceki-ceki. Nah, Mas, ini cara buatnya gimana nih? Gampang sekali, Kak. Boleh tahu dong? Gampang, kita coba aja langsung. Langsung aja ya. Oke. Foodies, kata ini gampang banget. Telur dadar bakar. Dari namanya aja udah terdefinisikan banget ya kalau telur ini tuh didadar plus dibakar. Nah, sebelum dibakar, telur ini sudah dimasak setengah matang hingga bentuknya seperti patty seperti ini. Pertama-tama kita celupin dulu telurnya lo dicelupin ke bumbu bakaran ini, Kak. Nah, ini dia foodies yang bikin dadarnya jadi makin istimewa. Ada bumbu celup yang juga menjadi bahan oles untuk aneka bakarannya. Bumbu ini dibuat dari campuran kunyit, bawang merah, bawang putih, dan juga santan. Oh ya, bukan cuma buat telur loh, bumbu oles ini juga bisa untuk bakaran daging foodies. Oke, Mas Aris, ini sudah. Setelah itu prosesnya apa lagi? Kita proses langsung bakar. Bakar, Oke. let's go. Oh, itu pakai arang. Pakai arang batok. Arang batok ya? Iya. Oh, nggak pakai arang yang lain gini? Kalau ini lebih lama dia ininya. Arang batok emang udah biasa ya dipakai sebagai bahan bakar karena memang awet apinya. Selama pembakaran, dadar ini juga tetap dioles-oles dengan bumbu celup biar rasanya lebih mantap. Duh, jadi gak sabar gak sih? Foodies, ini durasi bakarnya sekitar 3 hingga 4 menit ya, sampai dadarnya benar-benar matang sempurna. Sip! Wow, dari tampilannya dadar bakar udah ready nih kayaknya foodies. Come on lah kita skuy, icip-icip bareng. Ada iga sapi lada hitam, telur dadar bakar, dan sambal. Mantap.
Kita coba tanpa nasi dulu foodies. Rasanya foodies, lada hitamnya itu terasa banget strong gitu. Jadi aku ketika langsung makan langsung rasa iga sapinya menurut aku sangat renyah dan juga lembut. Jadi ketika dikunyah itu langsung kepotong foodies. Dilihat dari luarnya aja, iga sapi ini udah bermandikan saus lada hitam yang wow, nggak pakai pelit ya foodies. Ya pantas rasanya strong pedes-pedes gimana gitu. Tempting ya. Iga sapinya ini beneran empuk, kemudian dipotong pakai sendok atau dipotong pakai tangan aja tuh gampang foodies. Rahasia iga sapi jadi empuk karena sebelumnya sudah ditumis dulu dengan kuah sop iga dan juga pakai bumbu dapur sebelum dibakar foodies. Kita bisa lihat bumbunya juga foodies. Ini tuh tebel banget tuh, kental banget bumbunya. Tuh, sampai meresap-meresap ke dalam dagingnya. Nggak salah deh ya, warung yang berlokasi di Joglo, Jakarta Barat ini sudah bertahan hingga 20 tahunan. Oh ya, uniknya lagi, makan atau bungkus dari kedai ini kita bisa selalu dapat gratisan kuah sop daging tuh foodies. Jadi kalau lauknya dikit tetap ya, makan tetap nikmat. Lanjut, kita icip yang super unik nih, si dadar bakar. Ternyata foodies, telur dadar bakarnya itu tebel banget isinya. Dan ada daun bawangnya foodies. Wah, ini sih satu porsi super duper banget. Ukuran dadar bakar itu nggak kaleng-kaleng. Komposisi dadar bakarnya ini ada telur, tahu kuning, juga bawang bombay, cabai merah, tepung beras, bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah foodies. Jadi paham ya kenapa ukurannya nggak gepeng. Jadi foodies, menurut aku dengan telur Baredo agak sedikit berbeda. Kalau telur Baredo itu kan agak banyak kriuk-kriuknya, banyak crispy gitu kan. Tapi kalau ini tuh lebih padat. Dan untuk teksturnya foodies, ini lebih tebal dan juga lebih lembut. Sekilas memang dadar bakar ini mirip foodies sama telur Barendo, cuman isinya beda dan pastinya nggak dibakar. Makanya ya dadar bakar ini lebih kering dibanding Barendo. Oke foodies, nih ya, aku kasih tahu nih kepadatannya dan kelembutannya dan ketebalannya nih. Tuh, dalamnya ternyata banyak banget, ada daun bawang, ada bawang bombay, terus ada sayur-sayuran, ada cabenya juga. Dan karena ini kan tadi dibakar foodies, jadi ada aroma-aroma dari bakarnya yang membuat jadi makin nagih tentunya. Bumbu oles dadar bakar ini bikin nambah tekstur crunchy pas kita gigit telurnya. Ditambah ada aroma bakaran yang sensasinya jadi seru banget. Tebelnya checklist, aromanya juga checklist. Rasanya wah nggak usah ditanya lagi lah, pasti bikin kepincut. Oke foodies, kalau kalian mau nyobain telur unik, ada telur dadar bakar, langsung aja ke sini. Dan juga mau nyobain sapi yang iganya itu lembut, lada hitam tentunya ada di sini. Langsung sini aja di Sop Datuk Joglo di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Langsung aja foodies, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Berbagai macam gorengan diguyur pakai kuah hitam. Eits, tapi ini bukan pempek loh ya foodies. Ini namanya tahu pong khas Semarang. Yes, Kiki Farel udah siap nih buat nyobain salah satu tahu pong yang enak. Langsung di kota asalnya, Semarang, Jawa Tengah. Gaskan kita siram Ki. Wow. Foodies, sekarang aku lagi di tahu pong Brumbungan. Nah, ini nih satu piring ini dia sudah lengkap tahu pongnya. Tapi ternyata bukan cuma tahu pong aja. Nih lengkap banget, ada nih tahu pongnya yang ini ya. Nih yang ini, terus ada emplek, ada apa gimba, dan ada telur disiram dengan kuah. Bu Erni, ini kuah apa sih? Kuah kecap. Foodies, ini dia warung tahu pong Brumbungan.
jualan udah dari tahun 2000 dan setiap harinya bisa jual sampai 200 porsi tahu pong. Wadidaw kan? Tapi nih foodies, mungkin ada yang bertanya-tanya, namanya kok tahu pong tapi isinya nggak cuma tahu aja. Ya, sajian tahu pong komplit khas Semarang emang kayak begini nih foodies. Isiannya terdiri dari tahu pong, amplek tahu, telur rebus dan gimbal udang. Ini kan ternyata lengkap banget ya. Namanya kan tahu pong. Ternyata isiannya bukan cuma tahu pongnya aja, ada macem-macem. Tapi yang paling menarik sih udangnya nih, Bu. Kalau misalnya saya pengen nambah lagi, biar ekstra lagi boleh, Bu? Boleh. Mau tambah berapa? Pokoknya tambah lagi satu aja deh yang gede kan, Bu? Oke. Satu gede lagi ya. Siap. Nih foodies tuh. Ini dia, ini gimbalnya nih, Bu nih. Gimbal, Kenapa ya. namanya gimbal? Kenapa bukan namanya udang? Jangan, kalau namanya udang nanti kan nggak pakai tepung. Oh gitu. Kiki tahu aja mana yang paling best seller. Ya udah sekarang kita goreng gimbal udangnya ya. Nah gimbalnya ini udah setengah matang foodies, jadi tinggal digoreng aja sampai kering. Jadi bisa satset matang deh. Ini tahu komplit, tahu pong komplit. Ya tadi isiannya kita udah spill ya. Nah sekarang aku mau langsung cobain. Dan ini mirip banget. Dan ini dia tahu pongnya. Garing tahunya luarnya dan dalamnya itu empuk banget. Dan karena ini memang udah disiram sama si kuah kecapnya ini, aduh bikin sedap banget. Tapi aku penasaran sih, ini baru sedikit ngerasain kuah kecapnya. Foodies, tahu pong ini tuh cara makannya emang mirip banget seperti makan pempek. Bisa kalian tuangin atau cocol satu persatu. Nah, tapi ini kuah hitamnya ini bukan cuko ya foodies. Kuahnya ini tuh campuran kecap, bawang putih dan juga petis. Jadi soal rasa jauh berbeza ya sama rasa cuko. But anyway, kuah inilah yang jadi kuncian dari enaknya tahu pong Semarang. Kata Bu Erni, ini pembuatan kuah ini perlu jadi prioritas utama loh. Karena komposisi, pemilihan kecap, dan pemilihan petis udang, semuanya kudu bener-bener dan sesuai takaran. Wih, cakep bener. Udangnya tuh penampakannya tuh gede-gede banget nih. Jadi bukan kaleng-kaleng si udangnya. Apalagi ini makannya siang-siang. Kalau memang kita-kita nih orang-orang kita foodies di rumah, yang kalau setiap makan itu wajib pakai nasi, ini bisa banget, bisa pakai nasi. Mau nggak? Foodies, garingan tepung gimbal berpadu dengan rasa daging udang yang fresh. Wow, bikin Kiki auto gigit itu. Nah, selain gimbal yang gurih dan tahu pong yang renyah dan berongga, sekarang kita cobain jenis tahu lainnya yuk. Tahu ini kebalikan dari tahu pong foodies, namanya amplek tahu. Kalau ini nggak kosong dan juga nggak pong ya. Tahunya ini padat dan bertekstur lembut karena menggunakan tahu putih. Dia nggak manis ya. Jadi memang rasanya itu ya rasa tahu plain gitu, nggak ada rasa apa-apa sama sekali. Rasanya yang kuat dari si cocolannya itu. Terus juga ini nih, ini telurnya ya. Ini telur si putihnya digorengnya agak lamaan, agak lama deh kayaknya. Karena tuh dari penampakannya nih, keluarnya tuh garing. Telur nggak sembarang telur nih foodies, telur rebus yang digoreng ini menggunakan telur bebek. Makanya kuningnya menyala banget ya kan? Selain telur bebek teksturnya lebih padat, rasanya juga lebih gurih foodies. Cocok dengan kuah petis yang manis nikmat. Ini lazis. Eits, butuh agak pedas. Tenang, tinggal kasih aja tambahan cabai potong. Jangan lupa acar lobaknya juga ya. Makin-makin deh nih wadidaw. Enak banget. Jadi meriah rasanya. Ada pedasnya, ada manisnya, ada asinnya dari si lobaknya. Tuh, ada petisnya dan bawang putihnya. Mantap banget. Ini sekarang aku mau langsung guyur ke sini.
Foodies, semua makanan di warung tahu Pong Brumbungan emang gak ada yang gagal. Kayaknya semuanya perfecto deh. Dan yang lebih perfect lagi karena harganya receh bingit Foodies. Yes, harga tahu Pongnya mulai dari 15.000 sampai 30 ribuan aja. Sepaket tahu Pong udah pasti kenyang kok Foodies. Tapi kalau mau pakai nasi ya nggak apa-apa juga sih. Plus 62 gitu loh. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies. Aku lagi ada di Sotomi khas Bogor, Pak Sulaiman. Ini aku dengar basic tetangga gitu ya. Ini tuh katanya salah satu Sotomi Bogor yang paling rame, yang paling cepet banget habis. Apa iya? Kita coba buktiin ya Foodies. Let's go, kita tanya. Foodies, ini dia soto mie Pak Sulaiman yang tetap mempertahankan resep otentiknya dari generasi ke generasi. Ini tuh termasuk legend Foodies, dan katanya sehari bisa habis 400 porsi. Itu kalau weekdays, sementara kalau weekend bisa sampai 600 porsi loh. Nah, wadidaw nggak sih? Jadi penasaran ya? Pak Sulaiman? Oh iya, bener. Pak Sulaiman namanya? Anaknya sih sebenarnya. Oh, anaknya. Oke, berarti ini udah ke generasi ke? 4. Yang pertama dari bapak itu dari tahun yang 99. Oke, kalau gitu aku minta soto mie spesial plus kayak orang-orang biasa beli ekstra risolnya ya Foodies ya. Satu porsi soto mie Bogor isinya ada mie kuning, bihun, daging, sayuran, dan khasnya risol. Nah, di soto mie Bogor Pak Sulaiman ini risolnya unik nih Foodies, tanpa isi tapi tetap bikin penasaran. Setiap harinya soto mie Bogor Pak Sulaiman ini bisa ngabisin 30 kg daging sapi. Dilihat-lihat dari tadi, akangnya nggak berhenti-berhenti ya ngelayanin, saking banyaknya pembeli datang silih berganti nih Foodies. Wow Foodies, aku takjub banget nih ya sama porsiannya. Banyak banget sampai muncung gitu. Wow, ini juga satu lagi Foodies, aku tadi kan minta ekstra si risolnya tuh Foodies. Tuh, ini tadi harga satuannya 2.000 aja. Wah, ini gimana ngaduknya penuh kayak begini? Wah, dijamin makan satu porsi bisa kenyang sampai sore nih. Terus langsung aja kita icip-icip yuk. Karena dia terlihat kuahnya, nih, dia tipe yang cukup bening Foodies. Jadi memang rasanya dia light gitu ya, kaldunya itu light. Kuahnya ini selain pakai rempah-rempah seperti bawang putih dan bawang merah, juga pakai rebusan daging Foodies. Jadi kaldunya tuh masih berasa. Kelihatan sederhana ya, dan aromanya ringan, gak terlalu kuat. Jadi bikin setiap suapan terasa lembut di lidah. Cocok banget nih buat kami yang suka rasa soto mie yang fresh dan gak bikin enek ya guys. Ada risol bawahnya, jangan lupa ini dulu lah, risol dulu ya. Karena ciri khasnya soto mie Bogor itu ada di risolnya. Meski udah kerendam kuah, dia kulit risolnya masih ada yang fresh gitu. Nah, pecinta kriuk nggak usah khawatir nggak kedapatan sensasi kriuknya si risol. Renyahnya tetap berasa di setiap gigitan tuh Foodies. Ini ukuran dagingnya juga yang dikasih gede-gede banget tuh, banyak. Empuk banget, dia udah ada sedikit rasa gurihnya di dagingnya. Berarti emang dia direbusnya itu barengan sama bumbu atau rempah gitu ya Foodies ya. Karena nggak ada amis-amisnya juga. Daging sapi yang dipakai ini bagian paha, jadi teksturnya tuh empuk gitu loh. Wih, gampang banget kan tuh misahnya. Ini kuningnya empuk dan banyak banget. Makin segar lagi kalau ditambah perasan jeruk nipis Foodies. Segar banget, enak. Aku mau cobain yang ini. Kita kasih kuah sedikit aja. Ini tipe risolnya, risol yang kosong.
ya. Nggak ada isinya sama sekali, kan biasanya ada beberapa yang isinya bihun doang atau isinya bihun campur wortel gitu ya, atau ada yang isinya kegiatan positif juga ada ya. Kalau ini ya kosong-kosong aja ya, dia pengangguran kayaknya Foodies ya, jadi hari-harinya kosong aja. Woro bisa ada-ada aja ya nih. Tapi jangan salah, meski kosong, risol ini tetap jadi bintang di Soto Mie Bogor karena kerenyahan kulitnya yang gak ada tandingan. Bayangin nggak, seporsi aku tadi nih yang sampai muncung-muncung itu Foodies, itu harganya cuma 20.000 aja. Dagingnya sebanyak itu, setebal itu, dan udah plus tadi di dalamnya juga udah ada risol. Kalau mau tambahan risol, mau ekstra risol, kamu tinggal nambah 2.000 aja Foodies. So Foodies, ini kalau kamu mau tahu lokasinya di mana, ini ada di Tebet ya Foodies ya. Namanya adalah Soto Mie Bogor Pak Sulaiman. So Foodies, ini dia nih yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak pernah recehan Foodies.